pendidikan itu sulit untuk bisa mencapai tujuan kalau yang mengajar itu tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama Gaspol Ganesha Podcast Official SMA Negeri 1 Purbalingga. Hari ini masih di bulan Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana pemerintah telah mengusung tema serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sudah tak asing lagi bagi kita semua, terutama warga Purbalingga. Beliau seorang pendidik dan seorang aktivis. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Ahmad Khotib, MPD. Assalamualaikum Pak Khotib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pemerintah mengusung tema pendidikan nasional dengan serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Dari tema itu kita bisa menggali satu persatu, Pak. Misalkan serentak bergerak. Ini maksud serentak bergerak itu sebenarnya bagaimana Pak yang diinginkan oleh pemerintah kepada para pendidik atau guru, terutama di dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Langsung saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan, kepada seluruhnya saja, baik yang di ini maupun para pemerhati yang mau memperhatikan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertanyaan itu ya mestinya pertanyaan untuk yang menggagas, yang punya ide macam itu kan pemerintah, Menteri Pendidikan. Ya mestinya pertanyaan itu ke sana. Kalau saya sih menjawabnya ya sesuai dengan yang saya baca, yang saya pahami saja. Istilah serentak itu kan buah bareng, itu bareng. Bergerak artinya jengkar dari tempat duduk, itu bergerak dari berdiri, dari tidur, kemudian melangkah bareng-bareng dengan greget, dengan semangat, artinya serentak bergerak. Ya. Kalau orang Purbalingga itu kan terkenal istilah saiyek, saiko kapti, saiyek, saiko prayo. Gotong royong ya Pak? Ya termasuk ya bareng-bareng lah itu, termasuk itu hulubis kuntul baris bareng-bareng, itu orang Purbalingga kan sering mengatakan semacam itu. Hulubis kuntul baris. Iya. Ya sayulah bareng-bareng, jangan sampai ada yang tertinggal. Bergerak menuju pada pembelajaran, pada belajar yang merdeka. Ya kalau kita ngomong-ngomong belajar itu kan tidak bisa lepas dari bagian yang pokok yaitu pendidikan. Ya. Loh ngomong-ngomong sebenarnya kita sudah merdeka belum sih ya Pak? Ya kalau juridis formal karena negara kita sudah merdeka ya sudah itu. Nah tetapi kalau kita melihat dari gerakan ini, dari ide ini, semangat ini untuk serempak bergerak itu kelihatannya merupakan dorongan menggugah agar kita itu lebih merdeka lagi. Lebih merdeka lagi. Berarti dulunya sudah merdeka tapi belum merdeka lagi. Bagaimana? Kalau saya kok berpikir begini loh Pak, ketika pemerintah menggelontorkan Merdeka Belajar itu jangan-jangan dulu itu kita itu belum merdeka. Nah, justru pada saat Mas Menteri ini menggelontorkan Merdeka Belajar lah baru kita disebut sebagai mari kita sama-sama menjadi pendidik yang merdeka belajar. Berarti tahun yang lalu sebelum Mas Menteri ini kita belum merdeka ya Pak? Atau belum sadar mungkin Pak? Masih dijajah gitu. Ini
satu yang menarik, sodoran pembicaraan yang menarik menurut saya. Hal-hal yang semacam itu kan biasa di Indonesia. Kita mengatakan merdeka, ada yang mengatakan jangan-jangan malah belum merasa merdeka. Ya itu kita abaikan lah ya. Nanti dikira saya tidak terlalu sepakat dengan keberadaan yang sudah ada, capaian yang sudah ada. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan. Justru begini. Gimana Pak? Pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat itu menunjukkan bahwa kita itu janjinya sudah ngerti apa belum yang namanya merdeka. Nah, itu mungkin poin persepsi merdekanya itu sudah sama apa belum? Nah, jangankan belum sama, wong yang sudah sama saja kita mencari hal yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita. Kita punya undang-undang sistem pendidikan. Di sana ada pengertian tentang pendidikan yang mulai dari mengembangkan potensi. Mana ada pendidikan di Indonesia saat ini yang berbasis dari mencermati potensi anak didik kita, kemudian dikembangkan seperti apa, cara mengembangkan seperti apa, itu kan yang sampai saat ini pengertian pendidikan substansinya saja belum kena. Itu dari sisi pengertian yang panjenengan pada sampaikan itu. Tapi oke lah, sekarang mari kita berbincang yang lebih substansial. Oke. Tadi bergerak merdeka. Yang paling penting dalam menanggapi yang semacam ini adalah batin kita. Artinya bahwa kita itu sudah merasa merdeka atau belum. Itu yang paling penting. Jadi jiwa kita itu jangan-jangan belum jiwa merdeka. Saya menggunakan istilah jangan-jangan itu. Jiwa yang merdeka yang seperti apa Pak? Nah, kalau istilah-istilah lain itu ya tadi jangan menggunakan apa? Merdeka, bebas. Bebas. Ada yang menggunakan istilah lain, wisdom. Ada yang menggunakan istilah bisa menentukan nasib sendiri. Mandiri. Bisa punya kemandirian, melakukan sesuai dengan kemandiriannya. Ya oke. Artinya yang digagas utama itu kan sebenarnya bagaimana agar pendidikan, pembelajaran ini menyenangkan, mengeksplor semacam itu. Tapi itu tidak bisa lepas dari komponen-komponen, elemen-elemen atau unsur-unsur yang melingkupi, yang menyusun, yang menggerakkan itu. Kalau secara nasional, secara makro pendidikan itu kan ya elemennya banyak. Yang tanggung jawab saja kan mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah, atau yang mewakili. Kalau secara mikro dalam dunia pembelajaran, selain unsur-unsur yang berupa alat, sarana itu, yang paling penting kan orangnya, pelakunya. Pelakunya kan ada siswa, ada guru, ada yang mengambil kebijakan ngatur. Kemudian jangan diabaikan juga orang tua yang di rumah, masyarakat. Itu semua berperan dalam pembelajaran. Nah, karena semua berperan, maka ya mari kita mulai semua elemen masyarakat, semua makhluk-makhluk yang ada untuk menyengkuyung perjalanan dunia pembelajaran, dunia belajar ini, ya harus dipahamkan bareng yang namanya belajar merdeka itu seperti apa. Nanti jangan-jangan gurunya sudah merdeka, orang tuanya belum merdeka. Nah itu Pak Kutip, orang tuanya merdeka,
sekarang orang tua itu banyak sekali orang-orang anak-anak belajar, tapi orang tua yang sibuk disibukkan dengan tugas-tugas anak yang kemudian menjadi ketakutan, takut anak nilainya jelek, yang kemudian memanggil orang lain untuk mengajari di rumah, menyelesaikan tugas, kemudian efektif dan efektivitasnya ini merdeka belajar atau merdeka belajarnya pada orang tua, apa pada anak atau pada guru atau pada sekolah ini yang kemudian menurut Pak Khotib mungkin dimaksud itu jadi yang belajar itu orang tuanya Pak, bukan anaknya, karena yang takut malah orang tuanya nanti maksudnya jelek gitu lah, akhirnya orang tuanya yang belajar malah. Pengalaman pribadi itu ya Pak. Pak juga merdeka nih Pak. Pengalaman pribadi ya Pak. Iya. Ya. Karena tugas anak dikejar orang tua malah Pak, sehingga gurunya malah mengajar orang tuanya ini Pak. Itu kan kenyataan saat ini. Iya. Itu kan berbicara dari yang normatif, yang umum, kemudian yang khusus-khusus ini nanti kita lihat, kita garap bareng-bareng, kita tingkatkan bareng-bareng. Dari yang utama saja, tadi saya katakan, mestinya harus satu pemahaman bahwa kita mau melangkah pada pembelajaran yang merdeka. Iya. Dengan cara apapun, dengan apa pembelajaran masyarakat, dengan model parenting atau model apapun, masyarakat harus tahu dulu. Apa to iku sing diarani merdeka belajar itu. Anaknya juga paham, ya tidak harus disekolahi itu dengan cara yang bagaimana agar masyarakat itu paham dengan media apapun lah. Masyarakat paham, anaknya paham, gurunya paham, pengambil kebijakan paham, semua aturan-aturan itu mengerucut, namanya kan yang diharapkan kan serempak. Iya. Bareng bruk menuju pada satu titik, mengeksplor, menggembirakan agar orang muda. Nah, sehingga nanti bisa orang tuanya ya ikut nyengkuyung dengan gembira, anaknya belajar ya gembira, gurunya belajar ya gembira, pengambil kebijakan ya gembira, sehingga dengan peran fungsi tugas masing-masing itu nyengkuyung untuk tercapainya pembelajaran anak yang merdeka. Kemudian kita tata ulang pendidikan pembelajaran yang seperti apa yang akan kita tuju. Iya, betul. Itu harus kita pahami dulu lah. Kalau semua berbicara dari persepsi, pemahaman, dari definisi sendiri-sendiri, ya ibarat kita bersama-sama dalam satu wadah, masing-masing tidak ada aturan main, rule of the game-nya itu tidak dipahami, nanti main sendiri-sendiri. Nanti kacau. Kembali ke awal Pak, yang serentak bergerak tadi Pak. Yang dimaksud dengan serentak bergerak itu sebenarnya itu yang mau diajak bergerak itu hanya dunia pendidikan atau stakeholder pendidikan dari orang tua, masalah sosial masyarakat, pengambil kebijakan, ya yang berkuasa dan sebagainya seperti itu diambil itu harus Pak, diajak bergerak bersama, atau karena nggak ada pergerakan sehingga diajak untuk bergerak serentak, atau bagaimana itu sebenarnya kalau menurut Pak Khotib itu Pak? Ini kan gerakan nasional, bukan gerakan lokal, apalagi yang sangat kecil. Karena ini sifatnya nasional, maka semua komponen, semua elemen, baik yang bertanggung jawab, pelakunya, itu semua diajak ke sana. Artinya bareng grup melangkah gerak menuju pada belajar yang merdeka. Jadi stakeholder siapapun ini kan terutama orangnya, makhluk-makhluknya itu. Jadi jiwa raganya diajak untuk bisa melangkah mewujudkan cara belajar atau teori atau praktek atau kenyataan anak-anak kita belajar itu dengan
merdeka. Ya. Gurunya juga merdeka. Kemudian para penanggung jawab yang mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah, ya mengarah pada pembelajaran yang merdeka sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Ya. Jadi stakeholder itu mengarah lahir batin pada kemerdekaan belajar itu. Nah, poinnya di situ Pak, dalam artian kita diajak bergerak serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Apakah pemahaman merdeka belajar itu oleh masing-masing stakeholder itu sudah Dipahami. sama pemahamannya atau tidak? Soalnya kalau pemahamannya berbeda kan otomatis nanti pergerakannya juga tidak akan serentak karena yang dimaksud dengan merdeka belajar itu mesti beda-beda pemahaman itu loh Pak. Yang maksudnya di mana itu Pak? Ya kalau berbeda tetapi tujuannya sama masih lumayan. Tapi kalau persepsinya berbeda, langkahnya berbeda, nanti kemerdekaan itu kan kemerdekaan yang sangat bebas sehingga tujuan pendidikan nasional tidak tercapai, pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya tidak tercapai. Itu maka karena ini gerakan nasional mestinya ya memang harus dipahamkan siapapun yang ikut dalam melaksanakan pendidikan anak-anak bangsa ini ya harus bersama-sama ke sana. Oh iya. Merdeka. Ya, artinya harus paham bareng-bareng gitu. Harus Ketika bareng-bareng. pemahamannya belum sama, diajak bergerak kan nanti Nah. otomatis akhirnya akan pergerakannya jadi berbeda-beda gitu loh. Lah kalau di saat ini menurut Pak Khotib gimana Pak? Apakah pemahaman merdeka belajar di semua stakeholder itu udah sama atau masih berbeda gitu Pak untuk mewujudkan merdeka belajar ini? Gerakan ini juga belum lama. Walaupun kita sudah merdeka. Saya khawatirnya begini. Kalau tidak ada pemahaman, tidak ada selain pemahaman itu arah yang sama. Jadi kan saya ingin mengatakan saya juga ingin manuk, Iya. burung. Iya. Burung dalam sangkar walaupun diberi makan, dipelihara, orang sering mengatakan tidak mempunyai kemerdekaan. Kemudian si burung itu pada tuannya mengatakan saya ingin merdeka, dilepas. Nah ketika dilepas karena sudah terbiasa makan tersedia, minuman tersedia itu dengan sangkar yang menurut gerakan itu yang aman itu, dilepas yang merdeka malah mati, tidak bisa mencari makan, minum saja tidak bisa. Jadi arah pergerakan belajar merdeka ini ya harus dipahami bareng-bareng, serentak. Ya anak-anak bangsa kita, orang tuanya atau masyarakatnya, pemerintah yang mewakili, yang mengambil kebijakan teknis, kebijakan umum, kemudian yang terkait ya harus mengkuyung. Karena pendidikan itu tidak bisa lepas dengan komponen-komponen bangsa yang lain. Dengan unsur pemerintah yang lain itu tidak bisa. Maka itulah yang namanya serentak. Oke Pak, saya nyelani Pak. Oke. Jadi saya pengen bertanya tentang konkretnya. Seandainya Bapak ini sebagai guru, nah apa yang harus dilakukan guru dalam mewujudkan merdeka belajar? Sehingga mungkin kita punya gambaran guru-guru yang ada di Purbalingga, yang ada di Indonesia, tahu seharusnya apa yang harus dilakukan. Sekarang saya tanya ke Pak Khotib, seandainya Bapak itu sebagai guru yang sekarang sedang menghadapi bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar, apa yang harus dilakukan? Ya bukan apa yang harus dilakukan, apa yang Pak Khotib biasa lakukan. Oh, yang biasa. Iya. Ya, boleh. Apa yang Pak Khotib biasa lakukan begitu ya? Walaupun saya tidak mendapatkan sertifikasi, tapi sebagai orang yang melakukan pembelajaran atau mengajari anak atau bertugas mengajar itu harus profesional.
karena profesional inilah, maka yang pertama kali itu mari kita melakukan apa? Yang pertama itu harus kita pahami, yang ada, yang akan kita ajak belajar ini kan anak-anak menungsa, anak orang. Pandanglah 15 tahun ke depan, saya akan memberikan apa? Bekal untuk hidup 15 tahun ke depan. Bekal untuk hidup 30 tahun ke depan. Jadi pendidikan itu masa depan. Bukan untuk kekinian saja, walaupun memang materinya itu bertahap-bertahap, tetapi semua berpikir ke sana. 15 tahun yang akan datang. Minimal kan kita, kalau anak di MI, SD, SMP atau MTS, itu kan untuk menjadi generasi berikutnya itu kan mesti butuh proses panjang waktu. Itu per generasi. Sehingga bahasa mudahnya 15 tahun ke depan minimal seperti apa. Ini kita membentuk sekarang untuk yang ke depan. Maka kalau kita sudah tertanam bahwa kita ini sedang mengajak anak-anak bangsa ini untuk hidup ke depan. Maka yang kedua, tancapkan pada diri kita. Niat kita, jangan-jangan pada ngajar tidak punya niat. Pendidikan itu sulit untuk bisa mencapai tujuan kalau yang mengajar itu tidak ikhlas. Harus ikhlas dulu. Ikhlas dulu ya. Melihat anak didik, kemudian akan membawa kita ikhlas. Kemudian kita baru harus paham tujuan untuk saat ini saya mau mencapai tujuan apa. Ini banyak loh orang yang tidak paham tujuan mengajarnya pada saat itu. Banyak itu. Saya bisa mengatakan banyak. Buktinya ketika dia mengevaluasi, dia minta atau membuat tagihan, ngecek ulang sudah sejauh mana daya serap, daya apa responnya, daya terampilnya sudah seberapa jauh. Itu antara tujuan yang akan dicapai dengan alat tesnya beda. Itu artinya pemahaman tentang tujuan itu harus dipahami dulu. Nah, itu komponen yang paling penting itu, mulai dari mundur tujuan, keikhlasan, menanam untuk masa depan. Baru kalau komponen itu sudah dipahami, baru membuat rincian tahap-tahapnya, tekniknya, pendekatannya, metodenya. Dari situ baru berpikir materi yang cocok itu apa, media yang cocok itu apa, cara yang akan kita gunakan seperti apa, gaya laku saya harus seperti apa, cara bertanya saya seperti apa, itu urutannya begitu. Nah, anak bangsa yang akan kita hadapi ini biasakan agar tahu sikap-sikap si pembawa, si pengarah ini, fasilitator ini, pendidiknya. Kemudian si pendidik yang paling penting lagi terhadap anak, paham yang saya hadapi itu makhluk-makhluk jenis apa, potensinya seperti apa. Oh, si itu anak yang agak pendiam, kalau didekati saja harus hati-hati. Ya, saya mendekati anak yang semacam itu dalam arti fisik, dengan anak yang suka bertanya tanpa tadeng aling-aling, ya tentu caranya beda. Kemudian potensi-potensi yang ada, kita juga mestinya paham satu persatu. Jadi gali potensi anak masing-masing gitu. Di kelas itu. Artinya oke lah kita sudah paham gitu. Karena kan
mestinya sudah ada tes potensi. Kita sudah membaca karena kita sudah mengajar berkali-kali, sudah biasa, sudah memahami. Tanpa memahami itu mana mungkin kita bisa memberikan kemerdekaan. Oh iya. Wow. Jadi kita bisa memberikan kemerdekaan pada anak-anak itu. Wong anak itu misalnya satu kalimat saja misalnya, anak-anak, mari kita bermain dengan wacana ini. Tanggapan anak macam-macam. Berbeda lagi kalau, hei anak-anak, ini ada materi macam ini, ayo. Nah, kita mesti harus paham anak-anak kita. Watak saya sudah dipahami oleh anak. Tinggal kita itu paham watak anak. Sehingga kita memberikan instruksi, kita memberikan motivasi, kita memberikan arahan, memberikan gelaran itu pada masing-masing anak-anak ini harus paham. Sehingga terjadi komunikasi batin, komunikasi lahir, komunikasi media. Ini harus serentak di dunia pembelajaran, ini harus serentak. Lah, mobilisasi, menggerakkan, mulai dari menyiapkan, menggerakkan supaya menjadi sebuah pergerakan yang harmonis. Inilah tugas guru. Nah, saya dididik itu untuk bisa macam itu. Maka yang utama saya harus paham, saya harus menjiwai itu, saya mau mengarahkan, mau mengajak siswa apa itu, saya ulangi. Apa itu? Tanpa itu kalau kita berdus, ya bisa saja pembelajaran tapi tidak akan kena. Maka kalau kita paham semuanya, kita bebas menentukan yang sesuai sehingga terjadilah harmonisasi ini. Kita punya kebebasan. Tidak mungkin kita punya kebebasan. Tidak mungkin kita itu bisa mengembirakan kalau tidak terjadi komunikasi. Komunikasi lahir batin ini harus dipahami. Para siswa paham kita paham dengan siswa. Lingkungannya seperti apa, tujuannya mau seperti apa. Kita mengharmonisasikan semacam itu. Kemudian kita melangkah. Ya saya biasa begitu. Oh iya Pak. Nah, silakan Pak sambil kopi Pak. Nah karena itu saya merdeka. Materi yang akan saya sampaikan ya materi yang saya yakini bahwa ini mempan dan akan terserap, akan terjiwai, akan terlaksana oleh anak didik. Berbeda kalau materinya materi beli. Ya bagaimana merdeka itu? Iya. Kita saja melaksanakan bingung. Kita saja bingung gurunya. Iya. Jadi itulah kira-kira yang biasa yang saya lakukan semacam itu. Intinya belajar harus mengajar dari hati dulu gitu ya. Oh iya iyalah.